Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini, anak-anakku kelas 6 yang selalu diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar di materi pokok Aku Sebagai Warga Dunia. Kalau materi kemarin kita belajar Aku Sebagai Warga Negara Indonesia, nah sekarang gilirannya kita sebagai warga dunia. Nah anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita bersatu dulu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kita baca bersama-sama. Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni pun dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran Aku Sebagai Warga Dunia, yang pertama kita akan belajar mendalami yang berkaitan dengan bencana alam, perubahan alam, yang nantinya akan mengajar kita siapakah kita sebagai warga dunia. Kemudian yang kedua kita akan belajar mendalami ajaran gereja, yaitu di konstitusi pastoral tentang gereja dewasa ini, namanya Gaudium et Spes, yaitu artikel tentang hubungan gereja dengan dunia. Kemudian yang bagian ketiga kita akan belajar tentang nilai-nilai baru setelah kita mendapatkan pengalaman berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan gereja. Nah, sekarang nilai baru, kita sebagai warga gereja itu akan berbuat seperti apa? Merumuskan nilai-nilai baru, itu yang ketiga. Baik anak-anak, kita mulai saja. Kobaran api terlihat sangat jelas dari kejauhan dalam kebakaran semak belukar yang terjadi Sabtu malam di California, Amerika Serikat. Lokasi kebakaran berada di wilayah Cherry Valley, tidak jauh dari kota Beaumont, Riverside County. Otoritas setempat mengerahkan sedikitnya 375 petugas untuk memadamkan api dari darat maupun udara. Sejumlah warga mengungkap kebakaran berawal kemarin dari munculnya 2 titik api. Hanya dalam semalam, kebakaran kemudian meluas, dipicu oleh banyaknya semak-semak yang meranggas karena cuaca kering musim panas. Dinas Pemadam Kebakaran melaporkan perintah evakuasi telah disampaikan untuk sekitar 7.800 warga dari sedikitnya 2.500 rumah tinggal. Sementara itu, Badan Meteorologi menerbitkan peringatan cuaca panas berlebih untuk kawasan California Selatan akibat gelombang hawa panas. Di wilayah Palm Springs, suhu udara sempat mencapai 41 derajat Celcius pada Sabtu sore. Kepanikan dan tangis histeris murid sekolah dasar negeri Namanteran, Kecamatan Naman, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tak terbendung ketika Gunung Sinabung meletus pada Senin pagi.
Tak banyak yang bisa dilakukan para siswa SD yang sempat berhamburan keluar sambil menunggu arahan dari warga setempat. Hingga kini pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui aktivitas Gunung Sinabung. Warga diminta untuk tetap waspada dan juga menjauh dari zona merah yang telah ditetapkan. حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عذرا يا عذرا البداية يا عذرا انفجار. Bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Tentunya sangat begitu mengerikan, mungkin menakutkan, mungkin membuat kita cemas melihat situasi bencana alam. Namun yang kita sadari adalah ketika itu terjadi, semuanya bisa merasakan, semuanya bisa menjadi korban. Orang yang tidak bersalah pun bisa menjadi korban tanpa mengenal suku, tanpa mengenal budaya, bahkan tanpa mengenal agamanya apapun, tanpa mengenal bangsa apapun, semuanya dapat terkena musibah bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sehingga menimbulkan suatu bencana di alam ini. Nah, dari sinilah titik kesadaran kita bahwa kita sadar bahwa kita adalah satu sama, yaitu satu sama menjadi warga dunia. Yang di Amerika, yang di Afrika, yang di Malaysia, yang di Singapura itu satu dengan kita, satu sama. Karena kita satu warga dunia. Itu. Nah anak-anak, di bagian kedua ini kita akan belajar tentang ajaran gereja. Bagaimana gereja mensikapi realita dunia yang terjadi ini. Mari anak-anak kita baca artikelnya bersama-sama. Konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Gaudium et Spes artikel 1. Ya. Artikel Gaudium et Spes ini menerangkan bahwa secara singkatnya hubungan gereja dan warga dunia itu sangat erat. Hal itu digambarkan dengan kalimat tadi, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Nah, jelas ada hubungan yang sangat erat. Kalau dunia menderita, dunia sakit, kita sebagai murid Kristus juga merasakan sakit dan menderita. Nah, hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita sebagai yang digambarkan pada kalimat tadi. Maka untuk itu, kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Tahu ya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya
kepada Tuhan melalui Kristus atau Yesus. Kalau gerejanya G kecil itu gedungnya, namun ini adalah gereja G besar. Orang-orang yang percaya pada Kristus. Ya, jelas ini artikel ini mengajak bahwa kalau kita sebagai warga gereja harus tetap peka terhadap keadaan dunia. Bila dunia menderita, dunia sengsara, kita pun turut merasakan. Dan yang terpenting adalah turut serta mengambil bagian, terutama bagi mereka yang menderita. Kita harus mengatasi penderitaan mereka bersama warga gereja. Kita harus mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan keprihatinan, misalnya kerusakan alam, bencana sosial, bencana alam, dan sebagainya. Itu kita harus peka sebagai warga gereja. Jangan hanya luas-luas saja atau biarkanlah saja, bukan itu, tetapi harus peka. Karena kita ditegaskan oleh para gembala kita di artikel ini, artikel 1 Gaudium et Spes, bahwa kita harus peka terhadap keadaan dunia dan kita harus menolong mengatasi apa yang menjadi problema di dunia itu. Nah, sekian. Baik anak-anak, kita menginjak di bagian ketiga, yaitu menemukan nilai baru. Kalau tadi kita sudah belajar tentang situasi keadaan alam dunia yang menjadikan manusia itu menjadi satu rasa, satu sama, sehingga mengaku sebagai warga dunia, sama-sama menjadi satu warga dunia. Dan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana ajaran gereja mensikapi realita dunia ini. Dan yang ketiga, kita menemukan nilai baru, penggabungan dari keadaan dunia, keadaan gereja, dan kita menemukan nilai yang baru yang harus kita lakukan. Niat atau wujud aksi nyata kita yang sederhana saja yang bisa kita lakukan. Nah itu untuk niat-niatnya silakan nanti ditulis di buku kalian ya, di buku tugas. Satu saja pertanyaannya atau refleksinya, niat-niat apa saja yang akan saya lakukan sebagai warga dunia? Niat-niat apa saja yang akan saya lakukan sebagai warga dunia? Kemudian sebagai wujud syukur kepada Tuhan, perintah yang kedua adalah buatlah atau susunlah sebuah puisi yang menggambarkan kamu sebagai warga dunia, kamu sebagai warga kebanggaan dunia. Itu tulis di buku tugas kalian ya. Baik.